Pemirsa Baskara dimanapun Anda berada, apabila kita membahas mengenai Karimun Jawa, tak ada habisnya karena Karimun Jawa ini menyimpan banyak sekali potensi-potensi destinasi wisata unggulan yang kerap kali menjadi daya tarik wisata tersendiri untuk datang ke Karimun Jawa yang ada di Kabupaten Jepara ini. Dan dalam rangka pengembangan destinasi wisata yang ada di Karimun Jawa, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara ini menggelar Forum Group Discussion atau FGD dalam rangka pengembangan destinasi bahari kreatif untuk 4 desa yang ada di Karimun Jawa. Dan dalam kesempatan kali ini dari Disparbud sendiri juga mengundang stakeholder terkait dan juga beberapa pihak-pihak terkait untuk mensukseskan gelaran FGD kali ini. Dan seperti apa gelaran FGD yang digelar di Kabupaten Jepara hari ini? Simak selengkapnya hanya di Baskara, Bangun Sareng, Kabupaten Jepara. Pulau Karimun Jawa adalah gugusan kepulauan yang terletak di Laut Jawa, sekitar 80 km di utara Jepara, Jawa Tengah. Terdiri dari sekitar 27 pulau, Karimun Jawa dikenal sebagai kawasan taman nasional yang kaya akan keanekaragaman hayati laut, termasuk terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, serta berbagai spesies ikan, penyu, dan burung. Pulau ini sering dijuluki sebagai Maldivesnya Indonesia karena keindahan pantai berpasir putih, air laut yang jernih, serta pemandangan bawah laut yang menakjubkan. Selain wisata bahari, Karimun Jawa juga menawarkan pengalaman budaya lokal dari masyarakat setempat yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Beberapa kegiatan wisata yang populer di sini meliputi snorkeling, diving, hopping island, memancing, serta menjelajahi hutan mangrove. Dulu hingga kini Karimun Jawa telah menjadi destinasi wisata favorit bagi turis lokal maupun mancanegara. Meskipun pengelolaan wisata di sini terus diupayakan agar tetap berkelanjutan dan ramah lingkungan. Pesona Pulau Karimun Jawa hingga kini terus digandrungi oleh banyak wisatawan lokal maupun mancanegara. Dengan beragam potensinya yang menakjubkan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara terus berupaya dan berkomitmen untuk menjadikan Karimun Jawa sebagai destinasi wisata bahari yang kreatif, berkelanjutan, dan kompetitif di tingkat nasional maupun internasional, melalui Forum Group Discussion atau FGD pengembangan destinasi wisata bahari kreatif pada 4 desa di kawasan Karimun Jawa. FGD ini digelar di Gedung Sima, Kompleks Kantor Bupati Kabupaten Jepara pada Rabu 23 Oktober 2024 yang turut mengundang berbagai stakeholder terkait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih bahwa di sini perlu kami sampaikan, Karimun Jawa salah satu wilayah Kabupaten Jepara yang di luar Jawa. Di sana ada Pantai Junggelam, ya toh? Ada Pantai Batu Putih, Batu Topeng, macam-macam Mas ya. Nah itu luar biasa, sana banyak lah. Inilah yang akhirnya perlu kita lestarikan, termasuk mangrove-nya perlu kita lestarikan sehingga kita mengeluarkan suatu peraturan, yaitu menindaklanjuti peraturan pemerintah tadi dan membuat yaitu peraturan di tingkat daerah, namanya peraturan daerah, yaitu nomor 4 tahun 2023 yang di situ tentang tata ruang. Tata ruang itu bukan membatasi,
daripada masyarakat untuk berusaha maupun berpopulasi di sini. Bukan membatasi. Tapi sekali lagi ini namanya mengatur. Mengatur itu apa? Mengatur supaya seimbang antara alam dan kebutuhan itu imbang. Tidak harus gampangnya, wah ini dilarang itu alam mosok ini malah eseng do anu wang ini, pemerintah malah membatasi, malah melarang ini. Oh ini hajat hidup orang banyak, mosok gak entuk lah. Bukan. Kita tuh mengatur, fungsinya mengatur supaya antara alam dan kebutuhan itu seimbang. Nah, karena apa? Tadi ada KSPN. Kalau ini kawasan untuk pariwisata, tentunya untuk industri harus dibatasi. Nah, coba misalkan Karimun tidak dibatasi, terus misalkan kita biarkan kayak mayong mas ya. Wah, ning kono dadi ora ana mangrove, anane mung kontainer-kontainer. Nah, lucu dong mangga. Nah, itu kan nanti akan tidak menjadi pariwisata. Pariwisata misalnya kontainer itu nanti. Makanya di sana ya industri dibatasi. Ibu Bapak yang kami hormati. Kemudian di Karimun Jawa ini kalau kita lihat ini existingnya itu ada 27 pulau ya, 27 pulau. Bokon ngitung saya nggak hafal. Pak Camat pun saya yakin ora hafal mungkin ya. Ora hafal Pak Camat ya. Tanpa nama enggak. Sembah apalagi kan mungkin papat yang limo gitu. Yang berpenduduk ada 4 mas ya, 4 yang desa itu ya, di desa-desa itu. Nah, ada 5 yang berpenghuni tapi ada 4 desa di situ. Nah, perlu kami sampaikan di situ mang wisatanya macam-macam. Nah, dan itu menjadi atraksi di sana, menjadi atraksi yang kurang itu atraksinya. Sehingga dari harapan kami dari Kepala Dinas Pariwisata itu memang harus menciptakan kreasi-kreasi untuk menciptakan supaya tamu itu tidak hanya disuguhi hal yang monoton alam tapi bukan ada tambahan atraksi-atraksi. Namun terbatas karena anggaran Pak ya. Anggaran. Nah itu insya Allah kalau misalkan ke sana itu contoh misalkan Pak Camat misalkan apa homestay hotel-hotel itu tertib bayar pajak. Nah, itu ya mungkin anggaran itu bagus. Nah, sementara kan ini katanya kemarin dari pajak itu yang homestay itu anu Pak Muat belum bisa semua tercover dalam pembayaran retribusi pajak daerah kemarin itu. Beberapa hotel sudah bagus, ada yang sudah tertib termasuk mas justru hotel-hotel asing itu mas justru kadang tertib lah. Untuk itu maka kami juga demikian kalau ada tamu termasuk Pemda itu kalau ada kegiatan kita ratakan untuk hotel-hotel yang taat terhadap pajak. Transportasi Karimun Jawa, alhamdulillah transportasi ini kita ada kapal, yaitu kapal yang biasa rutin, yaitu Ekspres Bahari dan CGJ. Dan ini juga nanti akan ada, yaitu sudah dibangun bandaranya, kemarin sudah jalan, yaitu 2 hari per minggu, tapi karena ada COVID, kemarin pesawatnya hilang semua Pak ya. Nah, misalnya, karena penumpangnya hilang, pesawatnya hilang, dan ini sudah dibangun bandaranya sudah bagus. Selanjutnya, yaitu wisata Karimun Jawa, luar biasa Pak. Wisatawan ini yang terakhir ini bisa mencapai sampai 77.700 ini. Ini yang terakhir tahun 2023. Sarana hotel luar biasa, hotel di sana ada 120 termasuk ini homestay. Kemudian arah pembangunan pariwisata ini diharapkan nanti berkualitas dengan berbasis kepada masyarakat yang berkelanjutan. Maksudnya nanti juga harus mengatur tadi. Ini kan muncul yaitu yang namanya homestay. Ya, ini juga bukan kita membatasi, tapi perlu diatur Pak Camat. Nah, dilihat PBG-nya bagaimana. Harus dilihat karena apa? Engkau ben omah penduduk kurang lebih 10.000 ini, yang misalnya yang bertempat di Karimun Jawa kurang lebih hampir yaitu 80%-nya, ben omah gawe homestay kabeh. Iku mah bingung malah. Bingung apa? Kurang wong manggir ngene, wong keroyokan medhot tukaran. Nginep ning ngono kuwi edek-edekan susah to. Nah, ini harus juga dibatasi. Dibatasi malah diatur. Pendirian homestay itu harus begini. Harus mungkin ada manajemennya. Ora homestay anggar gampangnya wong untuk kamar ora anggar di kamar ora kamar mandine ada standarnya. Homestay standarnya kayak apa? Itu sehingga orang ke situ tidak kecewa Pak Eko. Kan perizinnya lewat rekomendasi pariwisata Pak ya. Harus dilihat dan kalau mau bangun dilihat PBG-nya. PBG itu bukan apa-apa untuk mengatur kenyamanan. Loh.
beberapa strategi perencanaan nanti kita lihat, yaitu kita sudah ada perencanaan yang kita sama Menko Marifest, sama Bapeda, sama pariwisata provinsi ini pun juga ada lah. Untuk itu maka dengan adanya dari Kementerian KAF ini harapan kami nanti mendukung, yaitu untuk pengembangan pariwisata di Karimun Jawa. Ini para ibu bapak yang mungkin kami sampaikan, dan monggo nanti didiskusikan sehingga nanti di sana nanti bisa berkembang pariwisata dan itu tidak mengganggu daripada kehidupan masyarakat sehari-hari. Jadi itu yang kami sampaikan, dan saya mohon maaf karena tadi sudah diberi Pak Asisten karena ada acara yang harus segera saya bergeser ke sana, maka saya mohon maaf tidak bisa tuntas. Nanti kalau ada pertanyaan nanti bisa dijawab oleh Pak Kepala Dinas dan juga dari Pak Asisten di sini nanti. Saya kira itu ya. Saya terima kasih atas diskusi ini, dan saya terima kasih sekali kepada Ibu BTN yang betul-betul memperhatikan lingkungan hidup Bu ya. Jadi tadi keseimbangan penting itu, walaupun Bu Kepala BTN ini sempat kantornya ini ya diancam Bu ya, dicoret-coret, itu bagian daripada retorika, yaitu lingkungan, mempertahankan lingkungan. Saya kira tidak masalah. Saya kira itu, terima kasih. Selamat untuk diskusi, semoga Karimun Jawa dan Pak Camat yang harus nunggu ini sampai terakhir Pak, karena Pak Camatnya mikir ke wilayah kecamatan Karimun Jawa. Selamat untuk diskusi dan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka diskusi pada hari ini tentang Karimun Jawa kami buka dengan resmi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekian, terima kasih, kurang dan lebih maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, terima kasih telah meluangkan waktu pada kesempatan hari ini bergabung dalam forum grup diskusi pengembangan program untuk 4 desa di kawasan Karimun Jawa. Perkenalkan, nama saya Eko Aribowo, saya moderator yang ditunjuk pada kesempatan hari ini, dan kebetulan kami dari Parekraf Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini kami menghargai kehadiran dan partisipatif aktif dari peserta yang di sini ada Hexahelix Bapak Ibu. Hexahelix ini adalah perpaduan stakeholder di antara akademis, bisnis, komunitas, pemerintah, media, perbankan, dan ditambah satu lagi ada asosiasi yang ada terkait dengan pariwisata dan ekonomi kreatif. Dalam forum group discussion ini juga turut dihadiri via Zoom oleh Direktur Infrastruktur Ekraf Kemenparekraf Republik Indonesia, Oneng Satya Harini, yang memberikan paparan dan pengarahannya dalam pengembangan destinasi wisata bahari kreatif pada 4 desa di kawasan Karimun Jawa. Di sini. Dan tentunya pada kesempatan hari ini kita akan mendengarkan materi kedua yang akan dibawakan oleh Ibu Oneng. Dan Bu Oneng, apakah sudah siap mendengar? Ya, sudah siap. Oh. Apakah suara saya terdengar jelas, Mas Eko dan Bapak Ibu sekalian? Ya, sudah siap Ibu. Silakan Oke, Ibu, baik. dan kesempatan kami memberikan Ibu waktu kesempatan selama 20 menit untuk menyampaikan materi Ibu. Baik, silakan Ibu. Oke. Terima kasih. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mas Eko selaku moderator dan juga Bapak Ibu narasumber yang lain, mungkin Bapak Kepala Dinas. Baik, hari ini saya akan menyampaikan terkait dengan sinkronisasi program pusat dan daerah terkait dengan pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif. Baik, yang pertama tentu kami akan menyampaikan terkait dengan bagaimana arah kebijakan dan sasaran dari prioritas nasional untuk pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif ya. Kalau kita melihat dari sini bahwa arah kebijakan kita di bidang pariwisata adalah meningkatnya nilai tambah pariwisata dilaksanakan melalui arah kebijakan pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Nah, lanjut, kalau kita melihat dari rancangan pembangunan pariwisata dan juga ekonomi kreatif ini memang agendanya tidak jauh berbeda, yaitu masih kepada transformasi ekonomi. Ya, jadi ada 3 KSPN yang memang itu juga masuk di dalam lingkaran untuk pengembangannya, termasuk juga Karimun Jawa. Nah, berikutnya kerangka pikir dari
ekonomi kreatif. Kemudian untuk ekonomi kreatif, ini isu-isu strategisnya adalah ekosistem kekayaan intelektual yang belum optimal. Memang kalau kita lihat bahwa ekosistem ekonomi kreatif ini sampai dengan saat ini belum optimal, dan kami di Kementerian Pariwisata membangun ekosistem ini melalui kabupaten kota kreatif yang nyatanya memang dari 514 kabupaten kota di Indonesia itu baru 83 kabupaten. Dan kalau kita bahwa sasaran di tahun 2045 ini proporsi PDB ekonomi kreatif itu direncanakan 11%, ya. Jadi ini cukup tinggi sehingga memang perlu ada strategi yang gitu, dan mudah-mudahan dengan kementerian yang berpindah lagi, artinya sendiri, mudah-mudahan ini juga bisa meningkatkan bagaimana isu-isu ini bisa terselesaikan, ya. Dan selanjutnya ini adalah gambaran terkait dengan lokasi atau provinsi yang menjadi prioritas pengembangan untuk ekonomi kreatif tahun 2025 sampai dengan tahun 2029, ya, ada 11. Kemudian cascading dari struktur ekonomi kreatif, ya, ini ada beberapa kegiatan yang menjadi prioritas. Ini saya kira beberapa program-program yang baik itu program pariwisata dan juga program ekonomi kreatif yang nantinya bisa disinergikan dalam rangka pengembangan pariwisata dan ekonomi kreatif di Karimun Jawa. Untuk mengakses program-program tidak saja dari Kementerian Pariwisata atau Kementerian Ekonomi Kreatif nantinya, tetapi juga dari kementerian-kementerian lain, termasuk juga Ibu yang dari LHK, ya, sekarang kehutanan sendiri, lingkungan hidup sendiri, tentu saja ini perlu ada local champion yang bisa menjahit semuanya, sehingga isu-isu yang ada di dalam atau roadmap yang sudah dibangun misalnya oleh teman-teman untuk membangun pariwisata dan ekonomi kreatif. Ini pengembangan desa wisata kami melalui program ADWI. Dan ini adalah saya kira kami sudah memiliki data ini, mudah-mudahan ini yang masih terus kami lanjutkan, bahkan di dalam rapat dengan Presiden ini juga sudah menjadi bahan Ibu Menteri kami untuk terus akan ditingkatkan di dalam pelaksanaannya. Next, ya. Ini saya kira isu-isu strategis di desa wisata yang memang ini bisa sebetulnya menjadi local champion, ya, untuk bagaimana isu-isu ini bisa teratasi. Tentu saja tidak secara sendiri, tetapi ini harus juga menjadi bagian KL lain, kemudian dari juga SKPD yang lain yang memang untuk bersama-sama bagaimana kita bisa mengembangkan desa wisata. Artinya ini memang local champion ini bisa menjadi cukup strategis perannya di dalam pengembangan desa wisata. Terima kasih, saya kira demikian yang bisa kami sampaikan, dan kami juga lampirkan beberapa program yang mungkin nanti bisa dipelajari untuk bisa disinergikan ke depan. Sementara itu, Widya Stuti selaku Kepala Balai Taman Nasional Karimun Jawa memberikan paparannya terhadap potensi dan kondisi Pulau Taman Nasional Karimun Jawa saat ini. Paparannya tersebut bertujuan sebagai landasan dan juga latar belakang dari diskusi yang nantinya diharapkan akan menghasilkan keputusan dan jalan keluar terbaik untuk berbagai macam persoalan terkait pengembangan destinasi wisata bahari kreatif
pada 4 desa di kawasan Karimun Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Undangan ini adalah salah satu momen mungkin yang selama ini kami tunggu. Kami dari Balai Taman Nasional Karimun Jawa, kita duduk bersama dalam rangka membahas bagaimana Karimun Jawa ke depan untuk pengembangan pariwisatanya. Saya diundang dalam FGD Pengembangan Destinasi Wisata Bahari Kreatif di 4 desa di Karimun Jawa dengan tema atau topik pembahasan adalah optimalisasi pengelolaan destinasi wisata di Karimun Jawa. Partisipasi Hari Konservasi Alam ini adalah kegiatan kami di pertengahan tahun. Ada pembuatan film, dokumentasi, buku dan sebagainya juga yang sering juga kami menerima permohonan baik dari pemerintah maupun dari swasta. Kemudian ada kemah konservasi, pameran, ada pengungkatan medsos dan sebagainya. Dan tadi yang saya sampaikan di samping memang kegiatan pengunjung yang sangat penting adalah pengelolaan sampah. Ini kita pernah melakukan FGD untuk pengelolaan sampah di Karimun Jawa, kemudian pengadaan sarpras, pengadaan peralatan, dan bersih pantai. Nah, ini adalah peta pariwisata Taman Nasional Karimun Jawa. Peta ini belum lama kami pasang di semacam kayak baliho besar begitu setelah di pelabuhan kedatangan kalau istilahnya teman-teman ini. Jadi pada saat kita berkunjung ke Karimun Jawa, setelah kita sampai di pelabuhan itu kita akan masuk. Nah, di sana kita sudah pasang peta pariwisata ini yang tujuan utamanya sebenarnya kami ingin memberikan gambaran kepada pengunjung seperti apa sebenarnya gambaran Karimun Jawa sebagai destinasi wisata secara utuh dan lengkap di situ. Lanjut. Nah, ini sedikit gambaran yang keindahan dari Karimun Jawa. Jadi destinasi wisata untuk snorkeling ini ada di lokasi ini, beberapa titik lokasi ada di Menjangan Besar, ada Menjangan Kecil, Cemara Besar, Pulau Cilik, Pulau Tengah, Gosong Seloka, Cemara Kecil, Sintok, dan Geleang. Ini tadi yang disampaikan oleh Pak Seda tadi, di Karimun Jawa ini adalah kepulauan yang terdiri dari 27 pulau dan perairannya ini sudah ada titik-titik destinasi yang dipakai untuk kunjungan wisata, misalnya untuk seperti snorkeling. Kemudian ada trekking mangrove, tadi juga disebutkan ada Menara Pandang. Ini adalah salah satu destinasi wisata yang ada di daratan, jadi tidak melulu di perairan. Jadi saya melihat untuk kunjungan wisatawan dalam negeri ini masih sangat kecil ke trekking mangrove ini. Mungkin kurang menarik begitu kali ya. Karena hanya menyusurin satu trekking atau seperti jembatan kayu begitu sampai ke ujung sekitar 1,3 kilo lah memutar begitu. Lanjut Mas atau Mbak. Ini untuk menikmati pantai, ini adalah beberapa gambaran kondisi pantai yang ada di Karimun Jawa. Nah, ini kegiatan diving tentunya bagi yang memang sudah mempunyai keahlian dan keberanian. Biasanya kita akan pandu atau melalui pelaku-pelaku wisata ini akan diberikan bimbingan mungkin semacam kayak bimbingan secara kilat begitu di bagaimana cara diving yang benar. Lanjut lagi, ini snorkeling. Jadi keindahan terumbu karang, kemudian biota laut, ikan dan sebagainya itu sangat indah di sana. Lanjut lagi, ini adalah untuk kegiatan fishing, jet ski, dan canoeing juga. Ini kalau jet ski dan canoeing ini banyak dilakukan di Pantai Ujung Gelam ini. Terus kemudian untuk jungle trekking, lanjut. Nah, ini juga salah satu kegiatan bagi penggemar yang ingin menyusuri hutan hujan tropis tadi yang saya sampaikan, bisa wisata melalui dengan jungle trekking ini ataupun ke trekking mangrove tadi. Lanjut lagi, ini adalah gambaran tempat PSA, penetasan semi alami penyu yang ada di Karimun Jawa. Nah, lanjut lagi. Oke. Ini mungkin tidak akan saya serangkan satu-satu, tapi kami sudah mempunyai istilahnya daya dukung untuk snorkeling.
Ada destinasi yang sudah kami petakan dengan kesepakatan para pihak yang di Karimun Jawa. Artinya di lokasi-lokasi pulau-pulau mana sebenarnya snorkeling ini dengan carrying capacity berapa orang per hari, kemudian ada kapal berapa, ini kami sudah bisa memetakan untuk yang snorkeling maupun yang untuk daya dukung diving. Lanjut, Mas. Oke. Kemudian lanjut lagi. Ini adalah gambaran pelaku wisata yang ada di Karimun. Di Karimun Jawa kami petakan ini ada 114 biro wisata. Baik yang memang dari lokal Karimun Jawa maupun yang ada di Jepara maupun di Semarang ini. Yang istilahnya memang tujuan untuknya di Karimun Jawa. Kemudian pemandu wisata atau guide ini ada sekitar 350 orang. Kemudian pemilik kapal wisata ada 130. Trans Karimun ini adalah kendaraan yang disewakan. Ini ada 129 anggotanya dengan 115 kendaraannya. Kemudian ada pedagang ikan bakar, jus, souvenir, kerupuk, sate, bakso, semua ini kita sudah coba kita petakan. Nggak tahu ini apa pedagang sate cuma 2 juga saya nggak tahu ini. Mudah-mudahan sekarang sudah bertambah banyak dengan banyaknya pengunjung begitu ya. Nah, lanjut lagi, ini adalah masalah legalitas yang ingin kami sampaikan. Jadi Balai Taman Nasional Karimun Jawa mengatur pelaku wisata di sana melalui salah satunya adalah pemberian izin berusaha pengusahaan sarana wisata alam. Jadi dengan adanya Karimun Jawa yang seperti kondisi sekarang ini, baru 3 perusahaan yang menjadi pemegang izin. Walaupun sekarang dalam proses pun ada beberapa yang sudah berniat mengajukan begitu. Jadi ada Karimun Nirwana Bahari, Grand Mega Resort, dan PT Atek ini masih dalam proses pemenuhan persyaratan. PSWA ini lama izinnya adalah 35 tahun. Jadi izin untuk pembangunan sarana dengan segala sebenarnya persyaratannya juga tidak rumit. Cuma sekarang kendalanya memang rata-rata para pemegang izin ini malas untuk memenuhi kewajiban seperti kayak membuat laporan dan sebagainya. Kendalanya seperti itu. Nah, yang kedua adalah untuk izin jasa wisata alam. Jasa wisata alam ini sebenarnya diperuntukkan bagi pelaku usaha yang seperti tadi saya sampaikan, untuk guide, untuk biro wisata, untuk kemudian pemilik apa istilahnya kapal wisata, trans, kemudian seperti itu. Jumlahnya yang selama ini sudah ribuan, ternyata yang memegang izin itu baru 9. Ini adalah merupakan tantangan dan perlu kerja kerasnya kami dan dukungan baik dari internal dari Karimun Jawa maupun dari Pemda Jepara bahwa pelaku-pelaku wisata ini masih sangat susah untuk diajak melengkapi legalitasnya. Jadi hampir 99% kalau saya bilang pelaku wisata yang ada di Karimun Jawa ini masih belum punya izin. Nah, tantangan selanjutnya, lanjut Mas, ini. Jadi tantangan yang bisa kami petakan sekarang ini adalah karena masih rendahnya kesadaran para pelaku wisata dalam membayar PNBP. Ini sebenarnya kaitannya dengan izin. Kami sebagai pemerintah yang ditugaskan di sana, sebenarnya masuk di kawasan Taman Nasional ini ada karcis tanda masuk. Kalau kemarin itu dengan dasar PP 12 itu besarnya adalah 5.000 untuk sekali masuk. Nah, per tanggal 30 Oktober ini, tarif dan jenis tarif yang berlaku PNBP di Kementerian berdasarkan PP 36 tahun 2024 ini akan naik menjadi 10.000. Tapi ini sudah merupakan tiket terusan. Jadi artinya dengan ada beberapa destinasi wisata yang ada di Karimun Jawa cukup membayar 10.000 itu sudah kita bisa menikmati mau ke PSA, mau ke trekking mangrove, mau ke perairan, itu cukup 10.000 saja. Ini yang kami baru siapkan untuk nanti sosialisasinya. Terus kemudian sebagian besar pelaku wisata belum mengurus perizinan tadi yang saya sampaikan. Kemudian tantangan selanjutnya adalah penanganan sampah dan aktivitas wisata yang berpotensi merusak terumbu karang. Itu tadi yang jadi pelaku wisata pengunjung yang sebenarnya belum mempunyai keahlian karena
pengunjung ini di perairan ini agak berbeda dengan wisata yang ada di daratan. Jadi mereka di samping memang harus bisa dan punya keberanian. Jadi rata-rata biasanya kedorong temennya berani-berani. Nah ternyata setelah masuk ke air menjadi panik. Itu sangat sering terjadi seperti itu. Lanjut lagi. Nah ini mungkin strategi pengelolaan wisata yang ada di kami yang coba kami petakan ini dalam rangka FGD ini juga mungkin bisa nanti menjadi bahan diskusi di sini. Jadi pertama adalah kami berusaha untuk membangun sistem penjualan tiket secara online dan melakukan pemeriksaan di pintu masuk pelabuhan. Dan yang kedua ini juga menjadi sangat penting juga bagi kami adalah koordinasi dan membangun komitmen dengan para pihak, stakeholder, pemerintah daerah maupun yang pusat dalam pengelolaan pariwisata dan sampah. Kemudian untuk agenda kami ke depannya adalah melakukan sosialisasi intensif kepada pelaku wisata di Karimun Jawa pasca terbitnya PP 36, kemudian mendorong pelaku wisata untuk mengajukan perizinan dan menguatkan forum wisata berkelanjutan. Bisa kami sampaikan terkait dengan bagaimana kita peningkatan atau pengembangan destinasi wisata bahari yang ada di Kepulauan Karimun Jawa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah para peserta FGD mendengarkan pemaparan dari para pemateri, moderator memberikan kesempatan untuk sesi tanya jawab dan penampungan aspirasi dari para peserta yang hadir. Yang nanti akan disampaikan di sana. Monggo. Kepentingan ini menjadi sesuatu motor penggerak sehingga nantinya Bapak Ibu bisa menyampaikan apapun yang memang menjadi satu bentuk kepentingan. Karena apa? Sebuah kerjasama. Ya, jadi goalnya pada kesempatan hari ini adalah kerjasama semua pihak untuk mendorong sinkronisasi pengembangan program untuk 4 desa di kawasan Karimun Jawa. Jadi goalnya di situ Bapak Ibu. Jadi FGD ini dimaksud untuk menciptakan satu kondisi supaya kita memiliki kapasitas bersama untuk bisa bekerja sama. Baik Bapak Ibu, tentunya ini sudah ada form yang dibagikan. Jadi saya mungkin langsung keliling saja ya, dan kondisinya apakah Bapak Ibu ada pertanyaan atau tanya jawab? Ya silakan Bapak dari Angkasa Pura, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat siang, warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Edi, Pak Sekda, dan beserta jajaran Kabupaten Jepara, kemudian Mas, Ibu yang Oneng, di Ibu bawah Direktur langsung. Infrastruktur Kemenparekraf, Ya langsung aja. Ibu Widya Stuti, Tulis Kepala ya, Balai Angkasa Taman Pura. Nasional, dan juga Pak Eko ya Pak, Koordinator Parekraf Jateng. Ya Pak. Sebenarnya saya tadi tertarik sekali dengan pernyataan di awal itu dari Pak Edi, sedikit juga mengkonfirmasi karena tadi saya mendengarnya mungkin tidak full atau ada yang kurang. Apakah yang Fly Jaya Airline itu Nama jabatan baru mengakomodir dan untuk penerbangan dari sama Jakarta ke Karimun Jawa, kemudian dari Jogja dan ke Karimun Jawa? Jadi yang kami soroti tadi balik lagi di awal Pak, itu terkait dengan yang rencana penerbangan yang Fly Jaya ya kalau nggak salah ya. Itu tadi kan akan ada rute dari Jakarta dan dari JOG, dari Jogja. Nah, apakah dari Semarang ke Karimun Jawa pun juga akan diakomodir atau seperti apa? Kemudian kami juga ingin menyampaikan Bapak Ibu bahwa ada mungkin minggu lalu pembicaraan kami, saya, Pak JM dan juga dari pihak Smart Airline itu memang ada keinginan untuk membuka direct dari Semarang ke Karimun Jawa karena memang ada pasarnya gitu Pak, ada penumpangnya lah. Namun memang dari Smart Airline ini menyampaikan kalau bisa ada dukungan dari pemerintah Jepara maupun pemerintah setempat terkait mungkin nanti ada hal-hal yang bisa disupport kepada airline tersebut karena menganggap bahwa beberapa kasus di daerah timur di Papua maupun di daerah Irian Jaya itu memang airline itu ada supporting dari pemerintah setempatnya. Jadi supaya buat bisa menstimulus lah airline itu bisa bergerak, bisa melakukan penerbangan dan sebagainya. Terima kasih. Baik Pak Arsa, terima kasih. Ini kalau dari harapannya seperti itu, kalau dari feedback dukungannya seperti apa Pak selama ini yang bisa dilakukan oleh Angkasa Pura melalui CSR ataupun kegiatan yang nanti akan
dikembangkan bersama di sana. Oke, jadi kalau misalkan kita secara apa namanya infrastruktur, tentu saja dari Bandara Ahmad Yani ini hampir setiap tahun kita selalu melakukan perubahan-perubahan yang positif ya, baik itu dari tatanan parkirnya, terus juga kenyamanan di terminal bagi penumpang dan segala macamnya, tentu saja supaya orang itu akan merasa nyaman, nyaman untuk memilih terbang dari Semarang. Nah, terkait dengan penerbangan ini pun sebenarnya kami dari sisi aeronautikal itu juga ada program untuk rute baru itu diberikan insentif. Walaupun memang terminnya yang apa namanya pasti ada jangka waktunya ya Pak Eko ya. Jadi memberikan stimulus di awal lah supaya airline ini pun apa rajin untuk buka rute baru dari Bandara Semarang. Itu Pak, mungkin support Terima dari kasih. kami ya. Berarti tidak menutup kemungkinan nanti dukungan dari kondisi CSR Angkasa Pura bisa diakses juga ya. Nanti kita sampaikan Pak ke tim Siap. CSR aman Ya, Pak. baik, baik. Terima kasih ya, karena memang yang dibutuhkan masyarakat di sana salah satunya itu. Baik, Bapak Ibu yang lain mungkin ada yang mau menyampaikan, silahkan dari Unisnu ya. Baik, namanya siapa? Ibu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Perkenalkan, saya Wiwi Idayati, perwakilan dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama, Unisnu Jepara. Mohon maaf, Bapak Rektor kami belum bisa hadir karena berbarengan dengan acara yang lain. Kami dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian, LPPM, Bapak Ibu. LPPM. Mas. Nggih. Ya. Terima kasih kepada Ibu Oneng, kemudian Bapak Edi, Bapak Eko, juga Ibu Widyastuti. Ini yang kami mau tanyakan langsung saja, apa program yang bisa kita kerjakan terkait dengan peningkatan wisata bahari di Karimun Jawa tersebut, baik dari segi dosen melakukan pengabdian penelitian maupun juga dari program KKN, karena kita setiap tahun melaksanakan KKN 2 kali di program Januari juga Februari dan Juli Agustus. Mungkin ada program konkret yang bisa kita kerjasamakan kita sebagai pelaksana dari pengabdian. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Saya tampung semua pertanyaan yang ada, nanti kita jawab secara kolektif. Kebetulan ada Pak Eko dan ada Bu Widya, ada Bu Oneng juga di sini dan ada saya. Salah satu programnya adalah untuk perguruan tinggi adalah membantu untuk pembuatan roadmap nanti. Ya, jadi roadmap untuk pengembangan ini apa namanya kawasan destinasi Karimun Jawa nantinya. Ya, itu yang untuk perguruan tinggi. Itu langsung saya jawab tadi. Baik, Bapak Ibu, ada yang lain? Silakan. Baik, perwakilan dari Telkomsel silakan bisa menyampaikan apa yang memang menjadi harapan atau kepentingannya, sekaligus dukungan apa yang memang bisa disampaikan. Silakan, Mas Patria. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang, Bu Oneng, Pak Eko, Bapak Ibu materi sekalian. Saya Patria, perwakilan dari PT Telkomsel, gitu ya. Terima kasih sudah diundang di acara FGD hari ini. Telkomsel sendiri adalah perusahaan telekomunikasi, di mana sekarang sudah berubah tidak hanya mensupport untuk kebutuhan telekomunikasi, baik itu voice ataupun data internet saja. Tapi Telkomsel sekarang ada juga solusi-solusi untuk digitalisasi, baik itu untuk pemasaran, untuk survei, dan seterusnya. Jadi yang ingin saya sampaikan, yang pertama adalah mungkin nanti ke depan ketika ada gangguan atau mungkin daerah-daerah pariwisata yang masih kurang bagus sinyalnya gitu ya, itu mungkin saya bisa berkoordinasi dengan siapa gitu. Karena Telkomsel pada hal ini sangat concern atas kebutuhan pariwisata di wilayah Jawa Tengah dan DIY, dan pada khususnya di wilayah untuk Karimun Jawa seperti itu. Itu yang pertama untuk masalah jaringan. Nanti mungkin ada yang bisa membantu saya, titik-titik yang dirasa mungkin padat atau mungkin ada kebutuhan untuk sinyal secara mendesak, bisa diinfokan ke kami. Karena saya kebetulan di bagian corporate account management yang menghandle juga untuk VVIP gitu ya. Jadi nanti kalau misalnya ada kebutuhan seperti itu, boleh nanti diinfokan ke saya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah mengenai perusahaan Telkomsel sekarang secara digitalisasi gitu ya, kita juga punya produk-produk untuk bisa membantu mensosialisasikan
desa-desa wisata atau kebutuhan pariwisata, baik itu secara SMS, secara WhatsApp yang terbaru, menggunakan database Telkomsel. Jadi nanti kalau misalnya ada kebutuhan-kebutuhan seperti itu juga bisa kontak ke saya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mas Eko. Selain nanti kita bisa diskusi lebih lanjut, kita juga punya solusi untuk survei, kemudian ada juga untuk solusi people movement yang bisa dipakai untuk Dinas Pariwisata. Terima kasih Mas Eko. Ya, terima kasih Mas Patria dari perwakilan PT Telkomsel. Harapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Yang kami hormati narasumber dan seluruh peserta FGD. Saya Muhammad Alis dari Tribun Jateng. Salam kenal Mas. Ya. Oke, mewakili Pimpret kami ya, atau kalau enggak pimpinan perusahaan kami kan gitu. Mungkin ya kita berbicara dari kacamata media gitu ya. Kacamata media karena kita memang bergerak di bidang media. Jadi seperti yang disampaikan oleh petinggi Mas Arif tadi, memang Karimun Jawa ini memang daya tariknya kan luar biasa. Daya tariknya itu luar biasa. Jadi walaupun tingkat kunjungan itu mungkin kadang-kadang naik turun ya, tingkat kunjungan wisatawan kan gitu kan. Cuman katakanlah kalau tanpa kita promosikan, pelaku-pelaku wisata, biro-biro wisata itu sudah apa ya? Mereka sudah sangat proaktif sekali karena itu juga berkaitan dengan hajat hidup mereka gitu ya. Kayak Tribun itu juga semisal juga ditawari oleh biro wisata kayak gitu untuk mengangkat potensi-potensi pariwisata yang ada di sana. Bagian dari upaya untuk meningkatkan tingkat kunjungan wisatawan ke sana. Cuman kalau saya coba merunut ke belakang, jadi sebelum di Tribun itu saya sempat dulu kan agak lama di Koran Sindo, di MNC Group kayak gitu. Kita itu dulu pernah diajak oleh, kalau tidak salah, Dinas Pariwisata Jawa Tengah kan gitu kan. Sebelum Karimun Jawa booming lah, dulu mungkin masih belum begitu banyak dikenal kan gitu. Dan memang pernah diajak di sana untuk mengeksplor sana dari berbagai macam destinasi ya yang ada di sana ya. Saya masih ingat dulu itu ikan hiu macam-macam itulah. Cuman setelah itu memang kayaknya dari Jawa Tengah sendiri atau kalau enggak dari Pemkab sendiri itu kayaknya memang kurang untuk lebih mengangkat Karimun Jawa entah dari sisi-sisi yang lain. Karena mungkin saat ini juga era media sosial, orang bisa mengeksplor sendiri gitu kan lewat saluran-saluran media sosial. Cuman akhirnya jadi kayak gini. Berita-berita yang muncul di media, ini yang kita bicara media gitu ya, itu lebih banyak memang tadi berita soal cuaca buruk, wisatawan tertahan di Karimun Jawa, terus persoalan sampah tadi, persoalan kalau listrik sekarang PLN sudah all out ya di sana ya, sudah di ini dengan EBT kan. Itu. Tapi lebih banyak sisi yang sebenarnya mungkin agak negatif. Negatif bagi daerah tujuan wisata kan itu kan. Kalau dulu 2013 atau berapa itu kan memang Pemprov menetapkan Karimun Jawa sebagai salah satu daerah tujuan wisata andalan di Jawa Tengah kan gitu kan. Makanya dulu memang diangkat ini. Tapi belakangan itu memang tidak ada. Mungkin kalau Sebagai penutup, pertanyaan dan juga aspirasi yang telah dihimpun tadi kemudian ditanggapi secara langsung oleh Eko Udiono selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak tadi usulan, saya menyampaikan ada beberapa hal yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam hal ini. Yang pertama mengenai air bersih. Jadi masalah air bersih ini sebenarnya juga dari Pemda juga sudah berusaha, karena dalam Perpres yang tahun kemarin itu tahun 2023 itu sebenarnya juga sudah dianggarkan dari
Pemda untuk membeli tanah. Tapi ternyata bermasalah tanahnya. Nah ini, maka kami sangat membutuhkan dorongan dan bantuan dari desa juga, desa, kecamatan, bagaimana caranya untuk memastikan hak milik atas tanah tersebut, sehingga kita bisa menyelesaikan. Dan kita harus punya ya seperti tahap-tahap lah bagaimana cara penyelesaian untuk supaya tanah tersebut menjadi clear. Tanah ini harus punya siapa. Kalau memang sudah dijual ya harus siap jadi saksi bahwa betul memang itu sudah dijual. Kalau memang tidak ya nyatakan bahwa itu tidak. Jadi nanti Pemda dalam hal ini ya kita sudah langsung bisa mengambil langkah. Karena memang kalau kita mengutamakan perubahan air laut menjadi air tawar, desalinasi ya. Itu juga saya yakin kalau kemampuan desalinasi itu seberapa banyak dengan jumlah penduduk kita yang di Karimun cukup banyak itu. Juga saya yakin terbatas juga. Nah, yang paling memungkinkan ya memang membuat penampungan air pada saat musim hujan seperti ini menjadi betul-betul banyak dan nanti kita bisa alirkan untuk masyarakat. Maka program pertama dulu kita mau membuat bendung di Gonlele, ya nyuwun tulung segera bisa dibantu pemerintah dalam hal ini, kira-kira status tanahnya itu biar betul-betul clear. Terus yang kedua, masalah sampah. Sampah kita juga dari Pemda juga sudah membuat TPA yang ada di sana. Dan juga jumlah pelaksana untuk kegiatan sampah ini pun sudah ditata antara DLH dengan desa, di mana untuk pengambilan sampah yang ada di Karimun, BUMDes dalam hari ini mempunyai tugas sendiri untuk mengelola sampah tersebut. Jadi bisa mendapatkan hasil dari kegiatan sampah ini, kemudian nanti ditampung oleh DLH. Monggo, sebenarnya bisa maksimal, tinggal bagaimana pengelolaan BUMDes saya serahkan lagi pada Pak Petinggi, sehingga ini sampah yang ada di Karimun ini moga-moga tetap bisa ditangani dengan secara baik. Secara umum DLH tetap membackup bagaimana yang terbaik sehingga Karimun ini menjadi tempat yang bersih. Kemudian juga dari Pemda juga untuk penataan ruang yang ada di wilayah Kecamatan Karimun Jawa, kita sudah ada beberapa kali rapat baik itu di pemerintah daerah maupun di provinsi. Kita itu mau buat waterfront city yang kita mau bangun, yang mana di sana itu salah satunya adalah bagaimana kita membatasi supaya orang-orang itu tidak membuat rumah ataupun penginapan ataupun tempat tinggal yang melebihi jalur yang sudah nanti itu kita buat istilahnya sabuk pantai lah, karena ternyata itu juga belum. Kemudian yang kedua kita tata di muka kecamatan, yaitu di alun-alunnya itu. Dan ini sudah kita bicarakan baik dari Pemda sini, provinsi maupun sampai kepada pemerintah pusat. Kita tinggal menunggu anggarannya saja. Untuk rencana pembuatannya sudah ada dan kita juga sudah sampaikan dari Pemda, kemudian kecamatan, provinsi juga sudah kita laksanakan. Semoga ini juga secepatnya bisa terlaksana. Kemudian juga untuk salah satu pengembangan wisata yang memang tidak melulu harus di Karimun, itu memang pengembangannya harus ke arah Kamojan, Parang, dan Nyamuk. Usulan-usulan untuk mengajukan pembuatan dermaga yang ada di Parang memang sudah kita ajukan, tetapi memang perlu dorongan dan mungkin juga perlu sesering mungkin untuk membuat proposal ke baik pemerintah provinsi maupun ke pemerintah pusat agar pembuatan dermaga yang ada di Parang dan Nyamuk ini bisa terrealisir. Namun kita dari Pemda tetap kita dukung untuk pembuatannya. Dan untuk meningkatkan jumlah wisatawan, ya artinya keluhan tentang wisatawan yang ada di Karimun kalau malam hari itu tidak ada
kegiatan. Ya, memang kita juga sudah koordinasi dengan budayawan-budayawan yang ada di sini. Mungkin nanti secara langkah-langkah awal kita akan datangkan orang-orang dari Jepara ini untuk menampilkan budaya yang ada di Jepara ini, kita tampilkan di Karimun. Atau mungkin menampilkan budaya yang ada di Karimun sendiri. Dan nanti setelah mereka diajari untuk bisa menampilkan budaya yang bisa dinikmati pada saat malam hari, karena di sana home theaternya ada beberapa tempat yang mungkin nanti kita bisa laksanakan untuk bisa melihat. Moga-moga juga semakin meningkatkan wisatawan yang menuju ke Karimun Jawa. Semakin banyak wisatawan yang Karimun Jawa, tidak perlu takut, karena saya yakin tiap-tiap instansi akan bertugas dan melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya. Kita masih punya RT RW, kita memiliki BTN yang bisa ikut bantu menjaga lingkungan. Kita bareng-bareng, dan saya yakin pelaksanaan kegiatan di Karimun Jawa ke depan, kalau kita memang bersama-sama, konsep bersama-sama, minta bantuan dari stakeholder ataupun pihak swasta yang hari ini bisa hadir, monggo, saya yakin Karimun kedepannya akan lebih baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Baskara, Bangun Sarang Kabupaten Jepara. Saat ini saya sudah bersama dengan Pak Eko Diono selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Budaya Kabupaten Jepara beserta tim yang mendampingi. Pak Eko, terkait kegiatan pada hari ini bisa dijelaskan Pak, ini seperti apa kegiatannya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita itu membahas mengenai bagaimana pengembangan destinasi wisata bahari dan ekonomi kreatif di wilayah Karimun Jawa dan 4 desa di dalamnya, yaitu mulai desa Karimun, Kemojan, Parang, dan Nyamu. Dan kita mengharapkan dari diskusi ini nanti itu muncul kira-kira gagasan apa, dan kira-kira juga apa saja usulan masyarakat, sehingga pengembangan destinasi wisata di Karimun Jawa ini bisa semakin tertata lebih bagus, baik dari wisatanya, baik dari pengembangan lingkungannya, baik dari destinasinya, baik dari sarana prasarananya, ataupun dari apapun, sehingga bisa semakin banyak mendatangkan wisatawan ke Karimun Jawa. Oke, tadi kan sudah banyak sekali masukan-masukan dan juga saran dari para peserta sendiri. Ini apa yang ditangkap Pak dari tadi? Ya, secara umum dari seluruh peserta ini memberikan masukan-masukan yang kreatif dan cukup membangun, baik permasalahan mengenai air, permasalahan mengenai sampah, permasalahan mengenai lingkungan, dan juga permasalahan mengenai sarana prasarana wisata. Ini semuanya dari pemerintah daerah banyak juga yang sudah kita lakukan. Dan kita memang membutuhkan dukungan, karena yang hadir di sini tadi juga dari pihak swasta juga ada, dari BRIN ada, dari beberapa stakeholder juga ada, dan kita harapkan mereka juga ikut berpartisipasi bagaimana mengembangkan Karimun Jawa. Karimun Jawa itu bukan hanya tanggung jawab Pemda, tetapi tanggung jawab dari semua stakeholder, baik pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan juga kelompok-kelompok masyarakat yang peduli terhadap Karimun Jawa. Gitu. Kalau sebenarnya tantangan yang dihadapi di Disparbud sendiri sejauh ini dalam kolaborasi dan juga sinergi terhadap beberapa sektor tadi seperti apa Pak untuk mengembangkan Karimun Jawa ini? Pengembangan Karimun Jawa, sekali lagi kita sampaikan bahwa Karimun Jawa ini permasalahannya kompleks, karena di sana memang sarana prasarana yang perlu dicukupi kan cukup banyak, baik dari segi sarana prasarana baik jalan maupun air minum, maupun dari penataan roadmap-nya itu juga masih perlu penataan. Sedangkan kita anggarannya cukup terbatas, sehingga kita harus kolaborasi. Kita memerlukan dukungan baik dari swasta maupun dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat. Karena kalau kita mengandalkan dari APBD yang ada di Kabupaten Jepara memang kurang. Jadi dengan koordinasi dan kolaborasi seperti ini, kita harapkan ke depan pembangunan yang ada di Karimun Jawa akan semakin meningkat. Artinya Disparbud tidak bisa berjalan sendiri ya Pak ya, butuh sinergi dengan berbagai pihak. Tadi kan sudah banyak sekali saran dan juga masukan yang diberikan. Ini langsung dieksekusi Pak, langsung diimplementasikan atau langsung dikaji ini dari Disparbud sendiri? Kalau tadi masukan-masukan banyak yang sudah dilaksanakan. Artinya seperti pembangunan seperti
waterfront city yang mau kita bangun itu sudah kita komunikasikan baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Kemudian juga mengenai air bersih, kita juga sudah bergerak sejak tahun 2023. Cuman ada beberapa kendala yang memang tadi dengan berkumpulnya semua stakeholder, kita mengharapkan bantuannya kira-kira bagaimana merealisasikan dari program tersebut. Dan juga kita tindakan-tindakan seperti baik dari komunikasi, baik dari berbagai aspek lah, seperti listrik juga, ini juga sudah kita komunikasikan. Sehingga sekarang listrik di Karimun Jawa juga sudah 24 jam. Tapi kita masih butuh lagi masukan yang sekiranya bisa membangun dan juga dana, terutama untuk membangun di Karimun Jawa, dan itu sangat kita butuhkan gitu. Oke, makanya perlu kolaborasi tadi ya Pak ya. Betul. Nah, ini harapannya dari kegiatan seperti ini untuk pengembangan pariwisata di Karimun Jawa itu seperti apa Pak? Dari ya, dengan kegiatan hari ini, karena ini kita fokus pada diskusi yang muncul, ya kita akan tampung seluruhnya. Masukan-masukan yang diberikan tadi dari semua stakeholder sangat cukup membantu dan bermanfaat. Dan ini menjadi kajian kami bersama bagaimana membangun Karimun Jawa ke depan lebih baik, dan bisa juga ini jadi masukan baik di tingkat provinsi maupun di tingkat pusat ya, karena memang tadi narasumber dari pusat juga ada, provinsi ada, dari Balai Taman juga ada, karena memang di sana stakeholder semua yang ikut berkecimpung dalam pembangunan Karimun Jawa cukup banyak. Artinya setelah ini langsung mengencangkan ikat pinggang ya Pak ya, siap, untuk kita segera mengembangkan pariwisata di Karimun Jawa tersebut. Oke, terima kasih Pak Eko dan juga teman-teman tim yang sudah mendampingi, sudah berdialog dengan Lingkar TV. Itu tadi pemirsa dialog saya dengan Pak Eko ini selaku Kepala Disparput Kabupaten Jepara untuk Anda. Dalam FGD yang melibatkan berbagai stakeholder ini, banyak pihak menyampaikan harapan mereka terkait pengembangan destinasi wisata bahari kreatif di 4 desa kawasan Karimun Jawa. Dengan harapan dari berbagai stakeholder ini, pengembangan destinasi wisata bahari kreatif di 4 desa di Karimun Jawa diharapkan dapat memberikan manfaat ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal, serta tetap menjaga kelestarian lingkungan dan budaya di kawasan tersebut. Dan pada kesempatan hari ini kami dengan Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Jepara, kami melakukan kegiatan forum grup diskusi untuk pengembangan program wisata bahari kreatif di 4 desa yang ada di Karimun Jawa. Yang tentunya kami memiliki tujuan yang dimana memang kami ingin mensinkronisasi dukungan potensi dari Exahelix ya. Exahelix ini adalah kondisi di mana stakeholder yang terkait, ada yang dari unsur akademisi, dari unsur bisnis, dari unsur komunitas atau asosiasi, dari unsur pemerintah, dari unsur media, dan dari unsur perbankan. Nah, kami ingin memadukan potensi dukungan seperti yang apa disampaikan dari Kepala Disparput Jepara, bahwasanya untuk membangun sebuah kawasan pariwisata yang baik dan kreatif ini memang dibutuhkan dukungan dari semua pihak. Dan tentunya pada kesempatan hari ini banyak sekali masukan, banyak sekali saran, banyak sekali pendapat, banyak sekali potensi-potensi yang memang bisa dikembangkan, digali serta disampaikan, dan ini menjadi sesuatu motor penggerak yang nantinya memang dukungan sinkronisasi ini juga kita harap bisa ada sebuah pemberdayaan untuk pengembangan desa-desa di sekitar wilayah Karimun Jawa yang meliputi Desa Parang, Desa Nyamuk, Desa Kemujen, dan Desa Karimun Jawa. Nah, dengan adanya kapasitas untuk menunjang kegiatan ini, kami juga nantinya ingin bekerja sama dengan beberapa pihak untuk mengupayakan supaya bagaimana desa-desa ini bisa menjadi desa wisata bahari yang kreatif. Jadi kreatif karena karya-karya masyarakat yang di sana juga perlu harus dikembangkan, sehingga secara amanah yang ada dalam kapasitas yang ada di Jawa Tengah ini, baik itu di kondisi provinsi ataupun kabupaten, kami melihat sebetulnya ketika wisata ini mau dibangun, maka karya-karya kreatif ini harus ditunjang dengan kondisi yang baik. Dan ini menjadi satu kesempatan bersama untuk kami berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Jepara. Dan yang selanjutnya, dukungan-dukungan ini kami
kami berharap bisa menjadi sebuah langkah teknis yang memang bisa diwujudkan dalam sektor real, sehingga apa yang nanti mungkin bisa dijalankan bersama ini bisa menunjang kapasitas kesejahteraan masyarakat khususnya di kawasan Karimun Jawa di 4 desa yang mungkin nanti akan dikembangkan. Seperti itu dari sisi program yang akan ditawarkan bersama dengan stakeholder yang ada. Perkenalkan, nama saya Cahyo Nugroho dari Disporapar Provinsi Jawa Tengah. Pada hari ini saya berkesempatan untuk mengikuti forum diskusi atau FGD mengenai pengembangan 4 desa di Kecamatan Karimun Jawa. Nah, ini menarik karena Karimun Jawa merupakan kawasan strategis pariwisata nasional yang tentu saja pengembangannya perlu didukung oleh stakeholder terkait, sehingga pengembangan pariwisata di Karimun Jawa itu akan berdampak positif bagi perekonomian di 4 desa, yaitu Desa Karimun Jawa, Desa Kemojan, Desa Nyamuk, dan Desa Parang. Nah, saat ini memang yang berkembang pesat terkait dengan pariwisata merupakan Desa Karimun Jawa dan tentu saja Desa Kemojan. Nah, ini tidak menutup kemungkinan pada hari ini kita berdiskusi untuk mengembangkan bagaimana Desa Parang dan Desa Nyamuk juga berkontribusi terkait dengan pengembangan pariwisata di lingkup Kecamatan Karimun Jawa. Nah, pada hari ini kita berkumpul stakeholder, kemudian dari pihak BUMN, kemudian komunitas dan paguyuban itu bersatu untuk bagaimana membuat rekomendasi bersama pengembangan Karimun Jawa ke depan, terutama berkaitan dengan pengembangan 4 desa di Kecamatan Karimun Jawa. Karimun Jawa dengan pesona alam yang menakjubkan dan kayanya kearifan lokal di sana memang bagikan surga tersembunyi yang semakin memikat perhatian para wisatawan, baik lokal maupun mancanegara. Namun sebagai bagian dari lingkungan yang dilindungi, keindahan Karimun Jawa adalah tanggung jawab bersama untuk dijaga dan dilestarikan. Kepulauan ini bukan hanya sekedar tujuan wisata, tetapi juga habitat bagi beragam ekosistem laut dan darat yang saling terkait. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil untuk menikmati keindahannya harus disertai dengan kesadaran untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Mulai dari mengurangi sampah plastik, menjaga terumbu karang, hingga mendukung usaha masyarakat lokal yang ramah lingkungan, dan semua tindakan ini membantu memastikan agar Karimun Jawa tetap menjadi destinasi eksotis yang lestari. Kepedulian kita hari ini adalah warisan bagi generasi mendatang yang juga berhak menikmati keindahan Karimun Jawa. Mari bersama-sama menjaga pesona alam ini dan menjadikannya tak hanya sebagai destinasi wisata, tetapi juga sebagai tempat belajar, menghargai, dan melindungi keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya. Pemirsa, itu tadi forum group discussion atau FGD yang digelar di Kabupaten Jepara yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara yang menggandeng beberapa stakeholder terkait yang membahas mengenai pengembangan destinasi wisata 4 desa yang ada di Karimun Jawa. Dan semoga dengan adanya masukan-masukan, saran dan juga pendapat tadi dapat menciptakan beragam inovasi yang dapat diimplementasikan untuk pengembangan dan juga kemajuan destinasi wisata yang ada di Karimun Jawa. Dan semoga dari tayangan ini pemirsa dapat menjadi khasanah ilmu bagi pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah. Dan akhirnya saya Galus Saknanti beserta kerabat kerja yang bertugas pamit dari hadapan Anda. Terima kasih telah menyaksikan Baskara Bangun Sarang Kabupaten Jepara dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.